kali ini kita akan membahas untuk gerbang logika bagian yang kedua ya. Nah, adapun bagian kedua untuk gerbang logika yang akan kita bahas kali ini adalah tentang gerbang logika NAND, gerbang logika NOR, kemudian XOR, XNOR, sama tipe IC gerbang logika dari NAND, NOR, XOR maupun XNOR ya. Ya, kita langsung saja masuk pada gerbang logika NAND. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa gerbang logika NAND simbolnya seperti ini ya. Jadi gerbang logika NAND itu merupakan kombinasi dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT ya. Kemudian kalau digambarkan seperti ini simbolnya, yaitu gerbang logika AND tetapi ada semacam bulatan kecil di depannya. Jadi untuk membedakan antara gerbang logika AND dan NAND ya. Kemudian yang biasa dipakai itu adalah gambar yang paling kiri ya. Jadi sepanjang pembahasan tentang gerbang logika NAND kita pakai simbol yang paling kiri ya. Terserah nanti teman-teman mau gunakan simbol seperti kombinasi AND dan NOT juga boleh, atau gambar kotak yang paling kanan di sini juga boleh. Jadi seperti penjelasan pada gerbang logika dasar sebelumnya, gerbang logika NAND memiliki dua masukan, bisa juga lebih, dan hanya memiliki satu keluaran untuk satu gerbang ya. Jadi di sini ada A, B, Y merupakan variabel yang memiliki dua kondisi, yaitu high atau kondisi low ya. Kemudian kalau kita tuliskan dalam ekspresi booleannya bahwa Y sama dengan not A and B. Jadi semacam A, B, kemudian ada tanda bar di atas. Jadi dibacanya not A and B ya. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana operasi daripada gerbang logika NAND sampai pada tabel kebenaran yang dituliskan di sini. Untuk penjelasan gerbang logika NAND di sini yaitu adalah kita gunakan untuk yang dua input ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat bahwa jika masukannya adalah low pada tabel kebenaran juga bisa dilihat inputnya adalah AB. Jadi inputnya dalam kondisi low maka outputnya itu adalah dalam kondisi high, yaitu Y ya. Kemudian kalau operasi yang berikutnya A-nya adalah low, B-nya adalah high, maka Y-nya adalah high. Selanjutnya jika inputnya adalah high low, A-nya high, B-nya low, maka outputnya itu adalah dalam kondisi high. Kemudian untuk input kedua-duanya adalah high, A dan B adalah high, maka outputnya adalah low. Jadi dapat kita katakan bahwa untuk gerbang NAND, jika salah satu inputnya adalah low, maka outputnya pasti dalam kondisi high. Tetapi apabila seluruh inputnya dalam kondisi high, A dan B adalah high, maka outputnya adalah low ya. Kemudian kita lihat untuk masukkan dengan perubahan gelombang yang secara kontinu ya. Jadi ada pulsa AB yang membentuk gelombang kotak yang berbeda. Jadi di sini misalkan teman-teman bisa lihat untuk gelombang yang berwarna biru ini adalah gelombang masukan AB. Misalkan A untuk pulsa rendah atau low, B juga pulsa rendah atau low, maka keluarannya akan menghasilkan gelombang dalam pulsa yang tinggi yang ditunjukkan dengan gambar yang berwarna orange di situ ya. Jadi outputnya high ya, itu mengikuti operasi gerbang NAND yang telah baru saya jelaskan pada bagian operasi gerbang NAND tadi. Selanjutnya jika A-nya dalam pulsa rendah dan B-nya dalam pulsa tinggi ya, maka outputnya dalam kondisi high ya. Kemudian misalkan kalau A dan B dalam pulsa tinggi atau high, maka outputnya dalam pulsa rendah gitu ya. Jadi mengikuti tabel kebenaran
yang dimiliki oleh gerbang NAND. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada formula untuk N besar sama dengan 2 pangkat N. Itu menentukan formula untuk menentukan jumlah kombinasi. Jadi seperti yang telah saya jelaskan pada gerbang logika dasar untuk video yang bagian pertama gerbang logika, bahwa jika 2 masukan maka terdapat 4 kombinasi, yaitu didapat dari 2 dipangkatkan dengan N kecil, di mana N kecil itu adalah merupakan jumlah masukan. Jadi ada 4 kombinasi. Misalkan kalau 3 ada 8 kombinasi, jika ada 4 masukan maka terdapat 16 kombinasi, ya. Jadi misalkan untuk 3 masukan, teman-teman bisa lihat ya, masukannya adalah A, B, dan C. Maka ada 8 kombinasi dimulai dari 000 sampai dengan 111. Kemudian outputnya tentu sama. Apabila salah satu inputnya adalah low, maka outputnya pasti adalah high, ya. Sebaliknya outputnya menghasilkan low jika keseluruhan input A, B, dan C itu adalah high atau dalam kondisi 1. Ya. Nah, untuk 3 masukan pada sebuah gerbang NAND, ya, misalkan adalah A, B, C, maka dapat dituliskan dalam ekspresi boolean bahwa Y sama dengan not A, N, B, N, C. Jadi seperti ini ya penulisannya. Kalau terdapat 4 masukan, ya, berarti dituliskan sebagai not A, N, B, N, C, N, D. Itu ya. Nah, kita lihat untuk negatif OR. Ternyata negatif OR ini adalah setara atau sama dengan gerbang NAND. Nah, negatif OR itu simbolnya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi gerbang OR, tapi pada setiap inputnya diletakkan setiap gerbang NOT pada input A dan input B. Maka keluarannya dapat dituliskan bahwa not A or not B. Itu ya, not A or not B. Nah, jadi bahwa negatif OR itu setara atau sama dengan gerbang NAND. Nah, kita bisa buktikan dalam bentuk tabel kebenaran di sini ya. Jadi ada input AB, kemudian memiliki 4 kombinasi. Kemudian keluarnya kita bandingkan untuk not A or not B. Kemudian kolom yang satunya lagi adalah not A and B. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa keluarannya itu menghasilkan keluaran yang sama. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh di sini, kalau A-nya 0, B-nya 0, jika A-nya dinotkan jadi 1, B-nya dinotkan jadi 1, sehingga 1 di-OR-kan dengan 1 menghasilkan 1. Sedangkan untuk not A and B, ya, itu artinya bahwa A dan B di-N-kan dulu, kemudian di-NOT-kan. Jadi A-nya 0, B-nya 0, ya. Jadi keduanya kalau di-N-kan hasilnya adalah 0, kemudian di-NOT-kan hasilnya adalah sama dengan 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebagai catatan bahwa not A or B itu tidak sama dengan not A or not B ya. Itu tidak sama. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri menggunakan tabel kebenaran seperti yang ada di sini ya. Jadi buat dulu untuk A or B, kemudian dinotkan. Kemudian buat satu kolom lagi untuk not A or not B. Nah, dari output di situ teman-teman bisa lihat hasilnya apakah sama atau tidak, dan dijamin outputnya tidak sama. Sehingga saya tuliskan di sini bahwa not A or B itu tidak sama dengan not A or not B, berbeda. Nah, selanjutnya kita lihat aplikasi untuk gerbang NAND ya. Misalnya pada melihat level tinggi air pada 2 buah tangki ya. 2 buah tangki di sini ada sebuah gerbang NAND. Jadi setiap tangki diletakkan level sensornya.
Jadi kalau misalnya airnya melebihi seperempat tangki, maka output sensornya itu adalah dalam kondisi high. Ini ya. Apabila airnya kurang dari seperempat, maka output daripada level sensor itu adalah low, ya. Nah, di sini misalkan kedua-duanya adalah high atau kedua tangki dalam kondisi full, ya, maka output sensornya itu adalah low, ya. Teman-teman bisa lihat jika low, lampu LED-nya akan nyala. Artinya menunjukkan bahwa kedua tangki dalam kondisi penuh, ya. Misalkan kalau salah satu tangkinya low, ya, maka output daripada gerbang NAND itu dalam kondisi high, ya. Kalau dalam kondisi high, maka lampu LED-nya dalam keadaan padam. Jadi kalau misalkan lampunya padam, ada salah satu tangki yang airnya kurang dari seperempat, sehingga perlu diisi, ya. Jadi kalau lampunya nyala, artinya kedua tangki itu adalah dalam kondisi low. Nah, selanjutnya kita lihat untuk gerbang NOR, ya. Pada gerbang NOR, simbolnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, ya. Gerbang NOR juga merupakan kombinasi antara gerbang OR dan gerbang NOT, ya. Kita pakai simbol yang paling kiri, ya. Teman-teman bisa pakai yang kotak di sini juga boleh. Tapi dalam pembahasan di sini pada video kali ini saya pakai simbol yang paling kiri di sini. Sama seperti gerbang yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa memiliki gerbang NOR memiliki bisa 2, bisa 3 atau bisa 4 masukan, tapi hanya terdapat satu keluaran. Dengan catatan hanya pada satu gerbang saja, ya. Nah, A dan B merupakan input jika hanya ada 2 input, ya. Y adalah output, dan kondisi A, B, dan Y itu hanya dalam kondisi high atau low, ya. Kemudian secara ekspresi boolean, ya, output daripada gerbang NOR dapat dituliskan sebagai Y sama dengan, ya, not A or B, ya. Not A or B artinya bahwa A dan B di-OR-kan, hasilnya kemudian baru di-NOT-kan, ya. Artinya seperti itu. Nah, kita lihat untuk operasi daripada gerbang NOR. Yang pertama, untuk inputnya adalah low, ya. Sambil memperhatikan tabel kebenaran di sini. Untuk 2 masukan, yaitu A dan B sebagai input. Jika inputnya adalah low, maka output gerbang NOR adalah high. Kemudian jika inputnya adalah low high, maka outputnya adalah low. Selanjutnya jika inputnya adalah high low, maka outputnya adalah low. Dan jika inputnya adalah high, maka outputnya adalah low. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pada gerbang NOR, jika salah satu inputnya adalah high, maka keluarannya adalah low. Ini ya. Jika salah satu inputnya adalah high, maka keluarannya adalah low. Terkecuali untuk kedua inputnya itu adalah dalam kondisi low, maka keluaran atau outputnya itu adalah dalam kondisi high. Kita lihat operasi untuk masukkan gelombang kotak yang berubah-ubah untuk masukkan A dan B, ya. Sama seperti tadi, bahwa jika inputnya pulsa rendah A dan B, maka outputnya dalam pulsa tinggi, ya. Ini berdasarkan dengan tabel kebenaran pada gerbang NOR. Selanjutnya jika A-nya saya kasih pulsa rendah, B-nya saya kasih pulsa tinggi, maka keluarannya adalah pulsa rendah, ya. Selanjutnya misalkan kalau A-nya pulsa tinggi, B-nya pulsa tinggi, maka Y-nya adalah pulsa rendah. Jadi berdasarkan pada tabel kebenaran. Jadi formula ini juga sama untuk menentukan jumlah kombinasinya, ya. Kemudian untuk 3 masukan, ya, teman-teman bisa lihat output daripada tabel kebenaran. Semuanya 0 apabila salah satu inputnya adalah high, ya.
Sebaliknya apabila outputnya dalam kondisi high jika seluruh inputnya dalam kondisi low. Itu prinsip daripada gerbang NOR, ya. Nah, jika 3 masukan pada gerbang NOR, maka dituliskan seperti ini bahwa Y sama dengan not A or B or C. Ya. Kalau 4 masukan berarti not A or B or C or D. Gitu ya. Nah, kita lihat untuk negatif N. Nah, negatif N ternyata ekuivalen atau sama setara dengan gerbang NOR. Jadi, negatif N itu adalah pada N untuk inputnya diletakkan setiap gerbang NOT. Jadi inputnya adalah A dan B, diletakkan 2 buah gerbang NOT pada masing-masing inputnya, maka outputnya dapat dituliskan bahwa NOT A and NOT B, ya. Itu setara dengan gerbang NOR. Nah, di sini saya tunjukkan dalam bentuk pembuktian dalam bentuk tabel kebenaran bahwa kedua output menghasilkan keluaran yang sama dengan kombinasi masukan yang sama, maka outputnya juga sama di sini, ya. Nah, sebagai catatan bahwa not A and B itu tidak sama dengan not A di N-kan dengan not B, ya. Jadi A and B kemudian di not-kan itu tidak sama dengan masing-masing variabel not A di N-kan dengan not B. Jadi teman-teman bisa buktikan juga menggunakan tabel kebenaran dan teman-teman bisa lihat hasil outputnya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk gerbang eksklusif OR atau biasanya dituliskan sebagai XOR. Jadi teman-teman bisa lihat simbolnya seperti ini. Juga memiliki 2 masukan, kemudian penulisannya adalah A XOR B, ya. Jadi dituliskan seperti ini, ya. Nah, untuk operasi XOR teman-teman bisa lihat bahwa jika kedua-duanya adalah low, inputnya adalah low, maka outputnya adalah low, ya. Selanjutnya jika inputnya adalah low dan high, maka outputnya adalah high. Dan jika inputnya adalah high low, maka keluarannya adalah high. Dan terakhir, apabila kedua-duanya adalah high untuk inputnya, maka outputnya adalah low, ya. Jadi pada gerbang XOR, ya, jika masukannya sama dalam kondisi low atau sama-sama dalam kondisi high, maka keluarannya adalah low. Tetapi jika masukannya mengalami perbedaan, salah satu inputnya high dan salah satu inputnya adalah low, maka kondisinya dalam kondisi high. Ini adalah operasi daripada gerbang XOR dengan masukan gelombang kotak yang berubah-ubah. Saya kira penjelasannya akan sama dan operasinya outputnya dalam bentuk gelombang yang ditunjukkan berwarna ungu di sini mengikuti operasi gerbang XOR, ya. Kemudian aplikasinya teman-teman bisa lihat misalnya untuk mendeteksi keluaran daripada 2 buah rangkaian. Apabila outputnya kedua rangkaiannya itu adalah sama, maka kondisinya dalam kondisi dapat dipakai. Misalnya kedua rangkaiannya adalah dalam kondisi yang berbeda, ya, maka rangkaian dinyatakan salah satunya mengalami kegagalan, gitu ya. Jadi kalau kita punya outputnya adalah high, itu artinya salah satu inputnya adalah berbeda, ya. Jadi output daripada salah satu rangkaian itu tidak sama dengan rangkaian yang satunya. Nah, kalau misalkan outputnya adalah low, maka kedua rangkaian itu mengalami output yang sama. Selanjutnya untuk eksklusif NOR atau XNOR, ya. XNOR ini memiliki keluaran yang terbalik dengan XOR. Jadi simbolnya seperti ini, ya. Kemudian untuk operasinya teman-teman bisa lihat apabila kedua inputnya adalah low, maka outputnya adalah high. Kemudian jika
salah satunya adalah kondisi low dan satunya adalah high, ya, maka outputnya adalah low, ya. Jadi misalkan kalau A-nya low, B-nya high, outputnya adalah low. Sebaliknya untuk A-nya high, B-nya low, maka outputnya adalah low. Dan kedua-duanya adalah high, maka outputnya itu adalah dalam kondisi high. Itu ya. Kemudian kita lihat untuk bentuk masukannya juga sama, saya kira, ya, sama ya. Artinya bahwa output yang dihasilkan oleh Y di sini, gelombang berwarna ungu, mengikuti tabel kebenaran atau operasi daripada gerbang XNOR. Ya. Nah, kita lihat untuk kombinasi gerbang logika pada gerbang NAND dan gerbang NOR. Jadi, misalkan saya punya gerbang logika, di sini ada 2 gerbang NAND, ada 1 buah gerbang NOR. Kemudian untuk inputnya adalah A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Kita lihat maka output gerbang NAND di sini ditunjukkan tanda panah berwarna merah di situ. Di situ adalah 1 ya. Kenapa 1? Jadi teman-teman bisa lihat untuk tabel kebenarannya untuk gerbang NAND jika inputnya adalah low, maka outputnya adalah high. Kemudian jika masukannya B dan C juga 0, maka outputnya juga adalah high atau 1. Sehingga gerbang Y menghasilkan adalah Y sama dengan 0. Jadi pada gerbang NOR, jika kedua inputnya adalah high, maka outputnya adalah low. Ya. Selanjutnya untuk A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Ya, teman-teman bisa lihat untuk gerbang NAND itu outputnya 1, ya. Kemudian gerbang NAND yang satunya yang bagian bawah outputnya juga 1, sehingga Y-nya adalah sama dengan 0. Ya. Selanjutnya itu untuk A-nya 0, B1, C-nya 0, ya. Teman-teman bisa perhatikan tanda panahnya. Saya tunjukkan ya, sambil teman-teman menganalisis kenapa 1, ya. Di bawah juga 1, Y-nya 0. Lalu yang berikut A-nya 0, B1, C1, maka keluaran di sini berapa? 1, di bawah 0. Sehingga keluaran di sini adalah 0 juga. Ya. Kemudian yang berikut, ya, jika A1, B0, C0, ya, maka ya 1 ya, juga 1, Y-nya 0. Kemudian untuk A-nya 1, B0, C-nya 1, maka output gerbang NAND 1 yang bagian bawah adalah juga 0, sehingga keluaran di sini menjadi 0, ya kan? Lalu yang berikut adalah A1, B1, C0, ya, situ, oke, ya, 1, dan Y-nya juga adalah sama dengan 0, ya. Dan yang terakhir, ya, semua inputnya adalah 1, maka 0, 0, Y-nya adalah sama dengan 1. Jadi kita peroleh tabel kebenaran berdasarkan analisis gerbang logika, ya, dengan 8 kombinasi. Ya, 8 kombinasi dimulai dari A0, B0, C0 sampai dengan A1, B1 dan C-nya 1. Oke, selanjutnya di sini ada tugas ya buat teman-teman. Silakan teman-teman temukan tabel kebenaran dari kedua rangkaian gerbang logika yang ada di bawah sini ya. Silakan temukan tabel kebenaran dari masing-masing rangkaian logika di bawah ini. Jadi
yang di sini adalah 3 input, yang di sini adalah ada 4 input. Jadi teman-teman mempunyai 2 buah tabel kebenaran. Yang satunya 3 input, berarti ada 8 kombinasi. Yang satunya adalah 4 input, sehingga ada 16 kombinasi. Bisa ya? Oke. Nah, ini adalah daftar daripada tipe IC gerbang logika, mulai dari gerbang NAND, OR, XOR, dan XNOR ya. Jadi untuk gerbang NAND, jika 2 input ya, 2 input pada gerbang logika itu dalam satu chip terdapat 4 buah gerbang logika. Tipenya itu adalah 7400 ya. Jadi pada TTL serinya itu adalah 74LS00, pada CMOS 74HC00. Tapi sama saja ya untuk 74LS00 maupun 74HC00. Kalau teman-teman cari pada datasheetnya, posisi gerbang logika dalam IC tersebut itu sama ya, posisi inputnya maupun posisi outputnya. Nah, di sini untuk 3 input pada satu gerbang, berarti dalam satu chip itu ada 3 gerbang logika. Maka seri yang teman-teman perlu cari itu pada datasheet itu adalah 74LS10 ya. Jadi untuk, maaf, ini harusnya adalah NOR ya, bukan OR. Ini adalah NOR. Itu untuk 2 input ya, maka terdapat 4 buah gerbang logika. 4 buah gerbang logika dalam satu chip itu adalah 7402. Sedangkan untuk XOR-nya untuk 2 input 4 gerbang logika dalam satu chip itu adalah 7486, dan XNOR-nya itu adalah 74266 ya. Nah, jika Anda mau mencari datasheetnya, biasanya saya kunjungi di www.datasheetkatalog.com ya. Nah, tampilan daripada datasheetkatalog.com adalah seperti ini ya. Jadi misalkan kalau teman-teman mau cari salah satu datasheet, maka di sini teman-teman bisa mengetik pada kotak search-nya di sini seri yang teman-teman mau cari, misalnya adalah 74LS00 ya. Kemudian tekan tombol search ya, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di sini ya. Ini adalah banyak sekali. Kemudian ini adalah pabrikan yang memproduksi IC tersebut. Misalkan saya pilih yang ini ya, boleh teman-teman pilih yang di atasnya juga boleh. Misalkan saya ambil yang DM74LS00. Jika saya klik, maka tampilannya di sini. Tinggal silakan teman-teman mau klik yang mana untuk mendownload. Bagian atas untuk Fairchild Semiconductor atau pabrikan daripada National Semiconductor. Yang ini silakan di-download, terserah. Jadi kalau misalkan teman-teman telah mendownload misalnya pada yang di bawah National Semiconductor, klik pada tombol tulisan yang berwarna biru, maka akan memperoleh datasheet tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi saya munculkan di sini hanya 2 halaman, tapi sebenarnya ada 8, kurang lebih ada 8 halaman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk datasheetnya akan tampilannya seperti ini dalam file PDF ya. Jadi 74LS00 merupakan datasheet daripada gerbang logika NAND, di mana satu gerbang dalam satu chip terdapat 4 buah gerbang logika NAND, dan setiap gerbang memiliki 2 input ya. Jadi seperti pada gambar di sini. Nah, datasheet ini sangat penting buat Anda dalam menyusun atau merangkai sebuah rangkaian gerbang logika, karena dengan datasheet teman-teman bisa mengetahui ya mana pin input daripada gerbang logika, mana pin output dari gerbang logika tersebut. Jadi IC 74LS00 memiliki 14 pin, yaitu 7 di sebelah, 7 di sebelah. Jadi pin yang pertama itu adalah, dan kedua itu adalah input ya, 3 itu adalah output
Jadi terserah mau pakai gerbang logika yang mana. Misalnya yang bagian sini 12 itu adalah pin input ya. Maaf, 12 itu pin input, 13 pin input, sedangkan 11 itu adalah pin output. Jadi terserah mau pakai yang mana. Ya. Jadi datasheet sangat penting ya untuk mengetahui mana pin input, mana pin outputnya, sehingga dalam merangkai tidak mengalami kekeliruan dalam pemasangan rangkaiannya ya. Jadi ini adalah tabel kebenaran ya. Dalam kondisi low itu adalah high, low high juga high low itu adalah high, kecuali untuk high kondisinya adalah low ya. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NAND. Dan ini adalah ekspresi booleannya, yaitu not A, N, B ya. Kemudian ada pada datasheetnya juga ditunjukkan operating condition pada IC tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat, saya tunjukkan yang penting-penting saja. Jadi di sini ada VIH, high level input voltage ya. Kemudian ada low level input voltage. Jadi berapa besar tegangan yang diberikan pada gerbang input gerbang logika tersebut dalam kondisi high. Itu minimalnya adalah, jadi teman-teman bisa lihat minimalnya adalah sama dengan 2 volt ya, minimal. Kemudian untuk yang jika kita memberikan kondisi inputnya adalah low, maka tegangan yang diberikan maksimalnya itu adalah 0,8 volt. Jadi paling tidak harus di bawah 0,8 volt, bahkan paling tidak mendekati 0 volt ya. Jadi di sini memberikan petunjuk bahwa teman-teman jangan memberikan input masukan tegangannya di atas 0,8 di antara ya, di atas 0,8 dan kurang dari 2 volt, karena tegangannya tidak tergolong dalam kondisi high atau kondisi low ya. Kondisi high atau kondisi low, atau yang disebut sebagai unacceptable ya. Kemudian kita lihat ini adalah chipnya seperti ini, IC-nya seperti ini. Jadi di sini ada 14 pin ya, 1 sampai dengan 7. Ingat 7 di sini dengan yang ini adalah sama, ground. Kemudian 14 ini adalah VCC. Oh ya, VCC di sini keterangan ini ya, VCC itu nilainya 74LS00 itu normalnya adalah sama dengan 5 volt. Jadi biasanya kita berikan tegangan sini adalah 5 volt. Itu ya. Kemudian pada chip IC, jadi kalau teman-teman bisa lihat IC 74LS00 seperti ini ya. Jadi yang menentukan pin nomor 1 biasanya ada semacam bulatan kecil di pinggir semacam got gitu. Ini ya. Berarti di sini adalah pin satunya ya, pin 1. Kesana berarti ini adalah pin 7. Ini pin 8 dan ini adalah pin 14. Kalau IC yang di atas ini ya. Ini adalah pin 1, kesana adalah pin 7. Pin 8 dan ini adalah pin 14. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya bulatan. Kemudian ini adalah seri IC untuk 2 masukan pada setiap gerbangnya. Dimulai dari 7400 ya, 7402, 74286, 74266. Jadi ini adalah posisi letak setiap gerbang logika mulai dari NAND sampai dengan XNOR di dalam IC. Baik, mungkin seperti itu dulu penjelasan singkat tentang gerbang logika bagian yang kedua, yaitu gerbang NAND, kemudian NOR, XOR, dan XNOR. Semoga penjelasan terkait dengan keempat gerbang logika tersebut memberikan manfaat buat teman-teman dalam rangkaian digital atau rangkaian gerbang logika.